Pemirsa, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding Verdi Sambo dan menguatkan putusan sebelumnya sehingga Verdi Sambo tetap dihukum mati. Sidang putusan banding Verdi Sambo ini digelar tanpa kehadiran Verdi Sambo. Lalu apakah masih ada jalan bagi Sambo untuk menghindari hukuman mati? Bang Martin, bagaimana nih pihak kuasa hukum keluarga almarhum Yosua menanggapi putusan Pengadilan Tinggi yang ternyata menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga Verdi Sambo tetap divonis mati, Bang Martin? Kalau pandangan saya ya, berdasarkan pertimbangan yang disampaikan tadi ya terhadap terdakwa Verdi Sambo, memang ini sudah sesuai dengan prediksi. Karena kenapa? Memorinya ya, yang saya lihat ya, ini kan sebenarnya masih menggunakan konsep pembelaan pada saat pengadilan tingkat pertama, yang dalam pemeriksaan dan pengadilinya itu sudah diputus maksimal. Tidak ada hal yang baru sehingga menurut saya tidak ada juga yang dapat meringankan vonisnya Pak Verdi Sambo. Jadi menurut saya ini sudah sesuai. Baik, sudah sesuai dan sesuai dengan prediksi begitu ya, Bang Martin? Iya, betul. Oke, baik. Kalau Kang Asep, bagaimana Kang Asep? Apakah memang juga sudah sesuai prediksi karena upaya Sambo memperingan hukumannya ini kandas di tangan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi DKI? Apakah menurut Kang Asep juga putusan ini memang sudah sesuai? Jadi bahasa hukumnya itu Pengadilan Tinggi ya telah tepat dan benar mempertimbangkan perbuatan terdakwa. Sekali lagi, tepat dan benar. Makanya akan mengambil alih pertimbangan PN dan kemudian menguatkan menambahkan hal tertentu. Tapi yang penting kan di amar putusannya. Ketika amar putusan tetap sama dengan PN, yang menolak banding kan, ya sudah kan. Maka sering saya katakan ya kalau putusannya dirubah, ya sekira ya nggak ada alasan untuk itu gitu. Jadi ketika Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dengan tepat dan benar tadi, ya sudah cocok. Maka saya bilang silakan aja lah Pak Sambo kasasi aja gitu. Kang Asep, sesuai ini apakah karena juga tidak ada hal yang meringankan dalam poin vonis terhadap Verdi Sambo? Ya, jadi kalau meringankan itu ya sekali lagi pasti tidak mungkin maksimal. Karena dijatuhkan ancamannya maksimal mati, pasti tidak ada hal yang meringankan. Jadi kalau hukuman maksimal ada yang meringankan, itu tidak mengerti asas hukum berarti. Ya, kenapa Hakim PN maupun Hakim PT menjatuhkan hukuman mati? Karena tidak ada yang meringankan, apapun bentuknya. Ya, tapi kalau misalkan di pertimbangannya ada yang meringankan, ya memang Hakim wajib mempertimbangkan hal yang memberatkan, yang meringankan. Tapi karena dia terkena ancaman maksimal, maka hapuslah hal yang meringankan itu. Ancaman maksimal sehingga tidak ada hal yang meringankan dalam vonisnya. Kemudian kalau kita menelaah kembali nih Kang Asep terhadap isi memori banding penasihat hukum Sambo yang mempersoalkan terkait dengan perbedaan hukuman yang sangat jauh dengan Richard Eliezer yang divonis jauh lebih rendah yaitu 1 tahun 6 bulan. Verdi Sambo juga menganggap vonis Eliezer ini terlalu rendah pada Eliezer eksekutor yang menembak Yosua. Jadi patutkah sebetulnya Kang Asep hal ini menjadi salah satu poin yang dicantumkan dalam memori banding? Saya baru kali ini mendengar seorang pengacara membandingkan satu perkara dengan perkara yang lain. Kalau bicara perkara itu ya bicara perkara yang dihadapinya, nggak bisa. Kok yang sana dihukum gini atau begini? Kok yang lain ditangkap saya nggak ditangkap? Itu nggak tahu belajar di mana sekolahnya gitu kan? Ya, jadi ketika dia menghadapi kliennya dihukum segitu, ya tinggal bermainnya. Kenapa kliennya dihukum segitu? Ya, kenapa ringan? Kenapa berat? Jadi tidak ada. Seperti anak kecil itu kan, kalau anak kecil kenapa kakak dikasih 50, ada dikasih 30, nah itu berarti nggak kuliah di fakultas hukum dulunya. Oke, kalau Bang Martin bagaimana menanggapi? Itu hanya pengulangan fakta-fakta yang di persidangan diulang-ulang gitu kan, itu namanya kaset butut. Oke, diulang-ulang. Kalau Bang Martin bagaimana menanggapi terkait dengan isi memori banding, salah satunya adalah membandingkan dengan vonis Richard Eliezer yang jauh lebih rendah daripada Verdi Sambo? Disinilah yang saya sampaikan bahwa mereka masih belum memahami di mana kesalahan mereka. Yang pertama, kalau dibandingkan dengan Richard, ya
Richard itu saya pernah buat suatu analogi, tidak ada Richard, perbuatan ini masih akan terjadi, ya. Tapi kalau tidak ada Putri, tidak ada Ferdy Sambo, fix ini nggak akan terjadi barang ini gitu. Kenapa? Karena muara kasus ini adalah penyampaian informasi palsu yang disampaikan oleh Putri Chandrawati kepada terdakwa Ferdy Sambo, sehingga terjadilah penyusunan rencana untuk menghilangkan nyawa Joshua dan ditutupi dengan obstruction of justice. Di sini ketika sudah terjadi justru Richard yang mau dikambing hitamkan, ya. Pada saat kami lapor polisi, ya, dan kasus naik sidik, kan kami sudah deklarasi dan kami sudah meminta kepada mereka semua untuk bertobat. Yang menyambut pertobatan siapa? Hanya Richard. Hanya Richard yang mau jadi GC. Ya, yang lain apa? Yang lain tetap bertahan dengan dalil-dalil mereka bahwa mereka benar, hanya salah perintah yang ditafsirkan salah oleh Richard sehingga meninggallah Joshua. Namun mereka lupa kalau itu memang salah tafsir, buat apa melibatkan Hendra Kurniawan, buat apa melibatkan Agus Nurpatria untuk mempengaruhi dan melakukan obstruction of justice. Makanya semua yang mereka bangun itu akhirnya runtuh berdasarkan apa? Berdasarkan hukum dan logika. Oleh karena itu gini Mbak ya, saya ingatkan, sulit untuk membantah sudah terjadi pembunuhan yang berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Ya, satu-satunya yang paling baik saat ini adalah mereka mengakui kesalahannya. Ya, dengan apa? Dengan berbuat jujur, ya, mengakui seluruhnya dan menyesali perbuatan tersebut. Saya yakin kalau dalam memori kasasi itu dicantumkan hal tersebut, bukan tidak mungkin, ya, akan ada hal yang meringankan dalam vonis Bapak Ferdy Sambo nanti pada saat putusan di Mahkamah Agung. Hanya itu jalan keluarnya menurut saya. Oke, demikian, singkatnya menurut Anda tidak patut mencantumkan perbedaan vonis ini ya dalam memori banding? Kalau saya berpendapat boleh-boleh saja, tapi mereka harus objektif, ya. Ini kan mereka nggak objektif, mereka menganggap bahwa klien mereka benar, Richard lah yang salah. Itu yang tidak boleh menurut saya, ya. Padahal faktanya di sini Richard tidak punya kepentingan. Saya bukan pembela Richard loh. Banyak yang menyerang saya, kamu membela pembunuh. Enggak. Sebelum orang-orang membela Richard, saya yang nuduh Richard sebagai psikopat. Kenapa saya membela Richard? Karena saya butuh Richard untuk membela Joshua. Coba baca 184 KUHP, apa itu alat bukti? Saksi faktanya siapa? Hanya Richard yang mau bersuara. Terus saya mesti bela siapa supaya Richard itu mau bersuara? Banyak yang nyerang saya, Mbak. Saya katanya pembela pembunuh dan segala macam. Emang gue pikirin? Saya nggak peduli. Saya hanya membela keadilan. Demikian, terima kasih. Baik. Selain putusan Ferdy Sambo, yaitu dalam pengadilan banding ini ditolak, begitu juga dengan banding dari Putri Chandrawati, yaitu tetap dengan vonis awal di pengadilan pertama, yaitu hukuman 20 tahun penjara. Tapi kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan pemirsa, saya ingin ke Bang Martin lagi. Bang Martin, jadi upaya hukum banding Putri Chandrawati juga ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sehingga Putri tetap divonis hukuman penjara 20 tahun. Apakah putusan ini memang sudah mewakili rasa keadilan pihak keluarga almarhum Yosua atau sebenarnya berharap lebih hukumannya dinaikkan? Kalau berbicara keluarga, ya, saya tidak dalam kesamaan yang mutlak mungkin untuk mengomentari hal tersebut. Tapi saya pikir ya, dari yang sudah dikomentari pada saat putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menurut saya, dari yang saya dengar, dari yang saya lihat sendiri, dari penyampaian ayah dan ibu korban, menyatakan puas dengan 20 tahun. Ya, tentunya apabila dikuatkan, tentunya masih puas. Dan menurut saya secara pribadi itu sudah sangat adil. Kenapa? Karena gini, kita juga perlu melihat ya bahwa suaminya divonis hukuman mati. Lalu apa sih di bawahnya hukuman mati? Seumur hidup, ya. Lalu yang kedua, apa sih di bawahnya seumur hidup? 20 tahun. Nah, kan berarti pilihannya dua nih, antara dihukum 20 tahun atau seumur hidup. Kalau dihukum seumur hidup, kita perlu pikirkan juga nih ya bahwa terdakwa ini ya yang sepasang suami istri ini punya anak 4. 3 anak biologis, 1 anak
adopsi kalau saya nggak salah ya. Nah, kalau dua-duanya divonis buruk, tentunya anak-anak ini tidak akan lagi pernah ketemu ayah dan ibunya. Nah, ini harus diperhatikan juga. Jadi jangan karena kita mau menghukum seorang, kita juga berlaku tidak adil gitu loh. Ini pendapat pribadi saya loh. Demikian, terima kasih. Oke. Kemudian saya ingin ke Kang Asep. Kang Asep, berdasarkan catatan selama ini, kita tahu bahwa proses hukum selanjutnya ini adalah kasasi begitu ya. Keduanya berhak untuk melanjutkan upaya hukum selanjutnya itu kasasi ini. Apakah kasasi lebih berpotensi memberikan ruang keringanan hukuman bagi penggugatnya, Kang Asep? Dalam hal ini Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati yang bandingnya sudah ditolak. Jadi kasasi itu diatur KUHP pasal 253. Kewenangan Mahkamah Agung itu hanya 3 ketika meriksa perkara. Dia sebagai judi juris. Kompetensi, apakah kewenangan selatan atau bukan. Kedua, penerapan hukumnya. 340 benar atau enggak. Ketiga, sidang jadi benar atau tidak. 2 itu jelas dan gugur. Tinggal penerapan hukumnya. Ya penerapan hukum 340 unsurnya jelas. Dia aktor intelektual. Bagaimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pertimbangannya begitu bagus, begitu elegan. Saya katakan selama ini kan Selatan tidak pernah menjatuhkan mati, tapi kasus Sambo itu pertimbangannya sangat-sangat, yang saya katakan ya. Baru kali ini saya menemukan pertimbangan Hakim PN, demikian juga Hakim PT. Begitu bagus mempertimbangkannya, pertimbangan secara yuridis, filosofis, sosiologis. Jadi rasio didensidendinya ketika dia mengkonstatasi, ketika dia mengkonstruksi dan mengkonstitusi kaidah-kaidah hukum pada penerapan hukum, maaf ya harus saya katakan dengan segala hormat ya, kali ini saya baru menemukan hakim-hakim, ya saya kebanggaan bagi saya sebut, tadi juga saya hadir di Pengadilan Tinggi, saya ikutin gitu kan, dan saya dengarkan bagaimana pertimbangan Pengadilan Tinggi menguatkan pertimbangan Hakim PN, artinya masih ada harapan di Republik ini, pengadilan ya, ada secercah harapan oleh Selatan maupun Pengadilan Tinggi DKI. Artinya apalagi ketika di Mahkamah Agung saya berharap Hakim Agung gunakan 253 ya, dan tinggal tolak kasasi lagi gitu ya. Ketika tolak kasasi artinya cepet-cepetlah eksekusi lah. Tapi kalau melihat cara pandang dan pertimbangan hakim kasasi, apakah akan memiliki pertimbangan yang kurang lebih harusnya sama dengan pengadilan tingkat pertama dan kedua, Kang Asep? Ya, saya termasuk percaya di kamar pidana itu ya. Saya kenal teman-teman angkatan saya banyak di ruang pidana yang saya kenal nama-nama baiknya ya, walaupun ada 1-2 lah, tapi kebanyakan hakim abu kamar pidana, termasuk sekali lagi saya angkat topik kepada mereka. Di situ ada namanya Budi ya, namanya beberapa nama yang tidak saya sebut, mereka juga pemikirannya sama ini. Cuman sayang satu aja nih Mas Martin, coba kalau Ican banding kasasi, saya berani taruhan bebas kok di tangan hakim tinggi sama hakim agung. Cuman ya karena nggak banding, karena ringan ya sudahlah urusan. Tapi saya sebenarnya pengen pembelajaran di kasus Sambo ini ya, bagi siapapun aktor intelektual dia penegak hukum, harusnya menegakkan hukum, dia melanggar hukum ya harus hukum maksimal. Demikian pula ketika orang-orang karena perintah jabatan, hakim harus berani membebaskan atau melepaskan hukuman, jangan semangatnya menghukum. Tapi pengadilan tepat mengadili. Ketika aturan misalkan ada asas hukum dilanggar, jangan semangatnya orang menghukum. Ketika orang tua melaksanakan di jabatan, berani bebaskan dong. Jangan hukuman tanggung, tapi terlepas apapun ya, sekali lagi karena pihak yang menerima ya sudah. Dan saya yakin di pengadilan, di Mahkamah Agung itu di ruang pidana, sekali lagi di ruang pidana cukup saya kenal. Kawan-kawan saya yang dikenal selama ini adalah mereka hakim-hakim yang punya intelektual, punya integritas, punya moralitas yang tidak akan kalah sama berkas, apalagi dengan kertas. Itu saya percaya. Oke, singkat saja karena durasi kita sudah habis ini sebetulnya, Bang Martin. Jadi optimiskah proses hukum kasasi putusannya akan sama dengan vonis pengadilan tingkat pertama? Sama kalau Bapak Ferdy Sambo selaku terdakwa tidak menyesali dan mengakui perbuatannya. Itu aja, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Karena hanya itu yang bisa meringankan yang bersangkutan. Karena ini hanya masalah hal yang meringankan. Dan saya berdoa mudah-mudahan itu terjadi ya. Demikian, terima kasih. Oke, kita tunggu proses hukum selanjutnya kalau memang keduanya melakukan upaya kasasi. Terima kasih Bang Martin dan juga Kang Asep. Selamat malam. Selamat malam.